I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Wabarakatuh. Saya Inka Ferdayani Purwaningtyas. Saya mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Kali ini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Dunia yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi. Nah, di tugas ini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan salah satu guru yang luar biasa. Beliau mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Penguasan. Silahkan Bapak perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sya'roni, guru Sejarah Indonesia MAN 2 Pamekasan. Baik, mungkin langsung saja Bapak ya. Jadi dari beberapa literatur di situ dijelaskan bahwa sejarah dunia itu bermula dari masa Nabi Adam Bapak, yang menjadi awal perpecahan. Nah, di situ terjadi peristiwa pembunuhan dan itu menjadi awal dari terjadinya disintegrasi yang pada akhirnya memunculkan dua peradaban besar, yaitu peradaban Lemuria dan juga Atlantis. Nah, pertanyaan saya Bapak, bagaimana sih kaitannya antara peristiwa tersebut dengan sejarah peradaban di Eropa Bapak? Yang sekarang. Iya. Memang terjadi benturan penulisan sejarah itu dibangun di atas ideologi masing-masing. Sebenarnya kalau melihat waktunya teori Darwin itu kan sebenarnya ilmuwan abad 18. Charles Darwin itu seorang naturalis berkebangsaan Inggris yang melakukan penelitian di Australia, di benua Australia, sehingga dia menemukan dari penelitian yang dia lakukan selama 15 tahun itu sebuah teori yang disebut dengan teori evolusi. Teori evolusi itu bunyinya begini: makhluk hidup itu berasal dari mikroorganisme kecil semacam protozoa yang berkembang biak dalam waktu yang cukup lama, kemudian menjadi makhluk yang sempurna semacam kera dan manusia. Naturalisme itu sebenarnya tidak lahir dari masanya Darwin. Naturalisme itu lahir dari zaman dulu. Jadi yang namanya naturalisme itu suatu keyakinan yang berbasis alam. Jadi landasan dasar filsafat Eropa yang paling dasar itu namanya etnosentrisme. Etnosentrisme itu suatu pemikiran yang dibangun berbasis akal manusia. Itu berbeda dengan agama, di mana agama itu tidak menjadikan akal sebagai basis berpikir, tetapi akal cukup digunakan untuk memahami ajaran yang diturunkan dari langit, disebut ajaran semawi yang dibawa oleh para rasul. Memang terjadi benturan karena dalam keyakinan teori evolusi Darwin, manusia itu berevolusi dari mikroorganisme menjadi manusia. Kemudian dalam ajaran Islam, manusia itu tidak evolutif, tetapi diturunkan, diciptakan Allah menjadi manusia yang disebut dengan Nabi Adam. Dan seperti itu. Jadi kemudian dua peradaban yang terpecah antara Lemuria dan Atlantis itu kemudian kan sama-sama mengalami suatu kehancuran. Dua peradaban itu di masa banjir bandang di zamannya Nabi Nuh. Itu banjir sedunia, di mana manusia itu tersisa yang di atas perahu itu jumlahnya hanya 70 orang. Ada yang mengatakan 80 orang. Bahkan hewan-hewan yang hidup itu merupakan peranakan dari yang ada di atas perahu itu bersama Nabi Adam. Itu semuanya muslim. Dan seperti itu. Bersama Nabi Nuh maksudnya Pak? Bersama Nabi Nuh. Dan seperti itu. Nah, yang menarik itu sebenarnya dimulainya peradaban Eropa itu setelah itu, yaitu di masa-masa sejarah Pulau Kreta. Kemudian di masa itu berkembang keyakinan tentang pemujaan terhadap dewi-dewi. Kemudian setelah itu muncul peradaban baru disebut dengan peradaban Yunani kuno, itu seperti itu.
itu sekitar 2 milenium sebelum Masehi. Nah, pada akhirnya di era 6 atau 8 sampai 6 abad sebelum Masehi itu muncul peradaban baru lagi, yaitu peradaban Romawi. Jadi dari Pulau Kreta ke Yunani ke Romawi, dan seperti itu. Tapi ada satu garis yang sama di situ. Mereka memuja selain yang diyakini oleh Islam itu, dan seperti itu. Kemudian penjelmaan dari keyakinan mereka itu tidak semuanya kemudian menjadi Nasrani, justru menjadi Hindu. Hindu kemudian melahirkan Buddha, dan seperti itu. Dibawa oleh bangsa Arya ke India, itu keyakinan terhadap banyak dewa atau politeisme. Itu peradaban Eropa yang tidak mungkin nyambung lah dalam konteks keyakinan teologis. Itu tidak bisa nyambung dengan Islam. Nyambung mungkin dalam konteks teori-teori ketatanegaraan, teori-teori sosial, ekonomi, politik, dan seperti itu. Peradabannya bisa nyambung. Tetapi kalau dalam konteks teologis itu tidak bisa nyambung, dan seperti itu. Saya pikir inilah pembicaraan tentang belahnya peradaban Eropa. Baik, Bapak. Begitu sulit ya, Pak, kalau dibandingkan dengan antara ajaran Islam dengan ajaran di Eropa pada waktu itu, Pak. Sulit disandingkan seperti itu. Baik. Lantas pengaruh apa sih, Pak, yang ditimbulkan dari peradaban Eropa itu terhadap kehidupan di Indonesia pada masa itu? Oke. Eropa datang ke Indonesia itu kan abad 16. Portugis, kemudian Belanda, seperti itu. Inggris, kemudian datang ke sini itu Jepang. Kemudian datang lagi Belanda dan Inggris. Jelas antara lain membawa suatu, karena begitu lama ya orang-orang Eropa ada di sini, terutama Belanda itu 3,5 abad. Bayangkan itu betul-betul merubah tatanan dasar budaya, pemikiran dan peradaban orang-orang Indonesia. Sebentar ya. Nasionalisme yang dianut di Indonesia ini itu pengaruh Eropa. Ada orang-orang Indonesia yang sekolah ke sana, datang ke sini membawa ajaran. Dan Indonesia ini perpaduan itu. Jadi kalau Barat tidak bisa berpadu dengan agama, Timur Tengah tidak bisa berpadu dengan nasionalisme, Indonesia itu sudah memadukan. Jadi begini, di Indonesia itu ada para pelajar menjadi para ilmuwan-ilmuwan, para profesor yang belajar ke Barat. Kemudian di Indonesia itu ada ulama-ulama yang sangat mumpuni mendalami agama. Jadi dua tokoh sentral ini bisa memadukan pemikirannya. Ya sama-sama paham. Orang-orang agamis itu paham nasionalisme, bahwa nasionalisme itu bisa melebur dalam agama. Orang-orang nasionalis di Indonesia itu juga paham agama. Itu hebatnya Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki dua kekuatan besar, negara dan agama, dan seperti itu. Dua kekuatan yang bisa menggerakkan Indonesia menjadi maju sebenarnya, itu seperti itu. Itu sejarahnya mulai dari abad 20 memang. 1915 itu tokoh-tokoh di Indonesia sudah menyatukan antara nasionalisme dan agama. Nasionalisme yang dianut di Indonesia itu pemikirannya Ernest Renan. Tetapi orang-orang di Indonesia, para founding fathers itu tidak totalitas menganut Ernest Renan, tetapi semi, dipadukan separuhnya itu dengan agama. Itu dibawa oleh penjajah awalnya. Orang-orang di Indonesia sekolah ke sana, balik sini membawa nasionalisme. Jadi tidak bisa kita dikatakan negara agama karena ada nasionalismenya. Tidak pula kita itu menjadi nasionalisme sekuler karena berpadu dengan agama. Ini tidak ada di dunia, satu-satunya hanya Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu. Tapi jika melihat keadaan sekarang, sepertinya kedua aspek ini sepertinya dibenturkan ya, Pak. Enggak juga sih. Itu mungkin orang-orang yang masih terbawa media, dia masih bisa terbawa opini, pemikirannya belum punya prinsip, dia terbawa seperti buih di lautan itu, terombang-ambing. Tapi kalau orang-orang yang sudah paham akar suatu ideologi, target parameter yang ingin dicapai dalam perjalanan negara ini, dia tidak bisa diatur oleh media.
dia tidak bisa diatur oleh opini publik yang dibangun di media. Dan seperti itu. Jadi mari kita belajar. Jadi para mahasiswa, para pelajar itu harus belajar bagaimana agama, bagaimana nasionalisme ini berpadu. Seperti itu. Tidak terbentur sih sebenarnya kalau di Indonesia. Ya adalah sedikit gerakan-gerakan yang mau agamis itu seperti itu. Jadi itu artinya mau melepas nasionalisme. Gerakan nasionalis juga ada, tapi sampai sekarang nggak bisa memisah perpaduan agama dan nasionalisme Indonesia yang sudah menjadi Pancasila ini. Itu tidak bisa, itu sudah diterhakati, itu keramat, itu korbannya nyawa dan darah. Itu mahal sekali, harga mati bagi seluruh elemen bangsa ini untuk memisahkan dua sisi itu. Silakan di Eropa terpisah, silakan di Timur Tengah terpisah, tapi Indonesia nggak bisa. Buktinya sampai sekarang kita bertahan. Bukan tidak ada gelombang yang membentur gerakan separatisme selama itu, sampai sekarang masih. Sehingga kalau ada tokoh-tokoh pengamat-pengamat Indonesia ini mengatakan revolusi belum selesai, sampai sekarang bisa kita terima belum selesai, karena masih banyak yang kurang paham itu seperti itu. Tapi akhirnya kan mereka kalah juga. Yang menang, yang berkuasa Indonesia itu tetap apa yang ditanam oleh para pendiri bangsa, para founding fathers, perpaduan agama dan nasionalisme. Baik, pemaparan yang sangat luar biasa Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Dan mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the